Ayahku menggantung sepotong dendeng berjamur di balok atap. Setiap hari, dia menusuknya dengan sebatang jarum. Lemak menetes keluar dari lubang jarum itu. Kami sekeluarga berempat pun berbaris, membuka mulut untuk menampung tetesan lemaknya. Hari itu adalah giliranku. Aku sudah teramat lapar. Aku tak bisa menahan diri dan menjilat dendeng itu. Ayah langsung menamparku saat itu juga. Dia membentak, tetesan minyak itu disimpan untuk adikmu. Sekali jilat, kau habiskan jatah makannya untuk 3 hari. Keesokan harinya, seorang asing datang ke rumah. Dia melemparkan 8 keping tembaga ke lantai. Itulah hargaku. Di hari calo manusia itu membawaku pergi. Aku tidak menangis ataupun meronta. Tapi ibu tak henti-hentinya menangis. Tapi dia bahkan tak punya tenaga untuk menahanku pergi. Dia hanya menyobek selembar kain merah dan mengikatkannya di kepalaku. Roda gerobak berputar perlahan-lahan, membawaku pergi semakin jauh. Gerobak itu penuh sesak dengan anak-anak perempuan. Semuanya kira-kira seumuran denganku. Masing-masing dari mereka pucat dan kurus kering. Pakaian mereka compang camping. Tak ada yang punya tenaga untuk berbicara. Di dalam gerobak hanya terdengar isak tangis yang lirih. Gerobak itu sesekali berhenti. Tirainya disingkapkan. Di luar, berdiri orang-orang dewasa yang tak kukenal. Mereka memandangi kami seolah-olah sedang memilih hewan ternak. Anak perempuan yang ditunjuk selalu mundur ketakutan, lalu diseret keluar secara paksa. Setiap kali seorang gadis diambil, tangisannya pun dengan cepat menjauh. Tangisan di dalam gerobak akan menjadi lebih kencang untuk sesaat, lalu berubah menjadi rengekan putus asa yang lebih pelan. Setiap kali aku melihat tangan menjulur masuk dari luar, tubuhku tak bisa berhenti gemetar. Karena dijual hanya akan berujung pada 3 kemungkinan nasib. Menjadi istri orang miskin, menjadi pelayan orang kaya, atau menjadi gadis di rumah bordil. Tak ada satupun jalan yang mudah. Tapi aku juga tahu, kalau tetap di rumah, aku mungkin tak akan punya kesempatan untuk hidup model. Jadi, aku tidak menyalahkan ayah. Aku juga tidak menyalahkan ibu. Aku hanya sedikit rindu pada adikku. Kelak, apakah dia akan tahu bahwa dia pernah punya seorang kakak? Setiap kali memikirkan hal ini, hatiku menjadi sangat sedih. Tapi, tidak semua orang di dalam gerobak ini menangis. Ada seorang anak laki-laki yang tidak menangis, usianya 2 atau 3 tahun lebih tua dariku. Dia selalu duduk dengan tenang. Kadang-kadang, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. Dia melihat usiaku yang masih kecil. Jadi dia sangat menjagaku. Dia mendengarkan ocehanku. Dan tidak pernah menganggapku menyebalkan. Saat malam tiba dan semua orang sudah tertidur pulas, dia akan diam-diam bergeser ke sampingku dan menceritakan tentang keluarganya. Setiap kali melihatmu, aku jadi teringat adikku. Katanya, suaranya terdengar pelan, dan matanya tiba-tiba memerah. Sejak saat itu, aku memanggilnya kakak. Roda gerobak berputar perlahan. Kami berdua duduk berdekatan, saling bersandar. Para penculik itu sangat kejam. Mereka takut kalau kami makan sampai kenyang, kami akan punya tenaga untuk kabur. Jadi, mereka hanya memberi kami makan beberapa hari sekali. Isinya hanyalah sedikit bubur encer yang bening seperti air, atau setengah kue keras yang membuat tenggorokan sakit. Aku sangat lapar sampai kepalaku pusing. Kakak Jie selalu mencari kesempatan saat tidak ada yang melihat. Lalu diam-diam memberikan setengah jatah makanannya untukku. Kalau aku menolaknya, dia akan berpura-pura marah dan bilang tidak akan mau bicara denganku lagi. Agar dia tidak marah, aku hanya berani memakannya sedikit saja setiap kali. Tapi, ada beberapa pengecualian di dalam gerobak ini. Ada 10 orang gadis yang wajahnya sangat cantik. Pakaian mereka juga bersih dan rapi. Para penculik bilang, mereka akan dikirim ke istana. Jadi, mereka tidak berani memperlakukan gadis-gadis itu dengan sembarangan. Mereka selalu diberi makan nasi sungguhan. Kadang-kadang, bahkan tercium aroma masakan berminyak dari makanan mereka. Aku melihat saudari-saudari yang bisa dijual kapan saja. Lalu melihat gadis-gadis cantik yang siap menyerang itu. Dalam hati, aku mulai samar-samar mengerti nasib kami semua.
Sejak saat turun dari kereta ini, memang sudah ditakdirkan berbeda. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan sana. Aku beringsut mendekat ke sisi Kak Azi. Kereta butut ini berangin dari segala sisi. Hanya dia yang terasa hangat. Aku tidak pernah berani mengusik kakak-kakak penyerang itu. Tapi mereka sangat bosan. Jadi mereka mulai mencari hiburan. Kadang-kadang mereka sengaja melempar kue kering ke dekat kaki kami. Untuk melihat apakah kami akan memungutnya seperti anjing. Kadang-kadang mereka sengaja menginjak jari-jari kami. Setiap kali mereka menindasku, Kak Azi akan langsung menarikku ke belakangnya. Lalu melototi mereka dengan matanya yang gelap dan tajam. Kakak-kakak itu sedikit takut pada Kak Azi. Jadi mereka tidak berani. Mereka tidak berani berkonflik langsung dengan Kak Azi. Paling-paling mereka hanya memutar bola mata. Setelah mereka pergi, barulah Kak Azi berbisik padaku, jangan hiraukan mereka. Sabarlah sedikit, nanti juga berlalu. Aku mengangguk. Aku rela menahan semua hal lainnya. Tapi aku tidak pernah menyangka. Suatu hari, mereka justru mengincar tali rambut merah di kepalaku. Itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibuku. Tentu saja aku tidak mau memberikannya. Tapi tidak kusangka, semakin aku menolak, mereka justru semakin menginginkannya. Mereka bahkan nekat menariknya paksa, tapi aku mati-matian melindunginya. Ini pemberian ibuku, ibumu katamu. Ibu yang demi 8 keping tembaga tega menjualmu itu. Kak Azi yang sedang tidur pulas terbangun dan melihat kejadian ini. Dia bergegas maju, jangan sentuh barangnya. Berani-beraninya kau. Hajar dia. Beberapa gadis penyerang lainnya ikut mengepung. Suasana di dalam kereta langsung menjadi kacau balau. Penculik itu menyibak tirai kereta untuk melihat apa yang terjadi. Apa kalian semua mau mati? Dia melihat kami yang sedang bergumul. Wajahnya menjadi murka. Terutama saat melihat pakaian gadis-gadis yang menyerang. Melihat pakaian mereka yang sobek, amarahnya semakin meledak. Dia menarik paksa Kak Azi dan aku hingga terpisah. Dasar dua jalang cilik. Berani-beraninya mengacaukan urusanku. Sepertinya kalian sudah bosan hidup. Begitu sampai di tujuan, akan langsung kulempar kalian ke rumah bordil paling hina. Mendengarnya, seluruh tubuhku gemetar ketakutan. Air mataku mengalir tanpa henti. Saat itu, Kak Azi tiba-tiba dari celah papan kereta. Mengambil sebuah pecahan batu yang ujungnya tajam. Lalu menggoreskannya ke wajah gadis-gadis yang cari gara-gara itu. Seketika, darah segar mengalir dari wajah kedua gadis itu. Semua orang tertegun. Bahkan si penculik pun terpaku. Kak Azi menatap tajam si penculik. Sekarang, kau tidak akan bisa menjual mereka berdua lagi. Penculik itu tersadar dari keterkejutannya. Dia melihat kedua gadis yang wajahnya berlumuran darah itu. Dia mengangkat tangannya hendak memukul Kak Azi, dasar jalang cilik. Kuhabisi kau. Tuan, jangan gegabah. Kita sudah hampir sampai di ibu kota. Wajah mereka berdua sekarang sudah rusak. Kalau Tuan membunuh kami berdua juga, di mana Tuan akan mencari 2 orang pengganti? Tangan penculik itu berhenti di udara. Kak Azi menunjuk ke arahku dan dirinya sendiri. Lihat baik-baik. Wajah kami berdua tidak kalah cantik dari mereka. Biarkan kami menggantikan posisi mereka. Dengan begitu, Tuan masih bisa mendapatkan harga yang sama untuk perjalanan ini. Kalau Tuan tidak bisa menyerahkan orang, atau malah menyerahkan gadis yang cacat, apa atasan akan melepaskan Tuan begitu saja? Pikirkanlah baik-baik. Sesaat setelah kalimat itu diucapkan, suasana di dalam kereta menjadi sunyi senyap. Hanya isak tangis kedua gadis yang terluka yang terdengar. Penculik itu termangu. Sepasang matanya menatap aku dan Kak Azi dari atas ke bawah. Dulu, karena kami kotor dan penakut, dia tidak pernah melirik kami. Kali ini, setelah dilihat baik-baik, meskipun aku kurus dan kecil, tapi wajahku lumayan manis. Terlebih lagi Kak Azi, sepasang matanya sangat bersinar. Anggap saja kalian berdua bocah beruntung. Mulai hari ini, kalian akan menggantikan posisi mereka. Setelah itu, aku dan Kak Azi mengenakan pakaian bersih yang dibawa oleh orang suruhan Ren Yazi. Kami tidak jadi dijual ke rumah bordil. Tapi,
tempat yang akan kami datangi adalah Istana Kekaisaran. Kak Ahzi, apa di istana lebih baik daripada di rumah? Entahlah, tapi setidaknya kita berdua masih bersama. Kereta terus berjalan maju dengan berderit. Semakin dekat dengan ibu kota. Aku bersandar di sisi Kak Ahzi, memandangi sawah yang berlalu kabur di luar jendela kereta. Hatiku menanggung masa depan yang terasa berat. Kereta memasuki istana. Aku dan Kak Ahzi pun dipisahkan. Aku dibawa ke bagian pakaian atasan. Dia pergi ke bagian gaun. Dia sesekali akan diam-diam datang menemuiku, menyelipkan sedikit makanan untukku, atau mengajariku beberapa tata krama dan seluk-beluk istana. Otaknya cerdas dan mulutnya manis. Tidak lama kemudian, dia menjadi akrab dengan banyak kakak pengurus di istana. Kudengar para atasan sangat menghargainya. Sementara aku, jauh lebih bodoh. Lambat belajar peraturan. Bicaranya juga ceplas-ceplos. Tapi tanganku ini sepertinya terlahir untuk memainkan jarum dan benang. Para kakak di biro pakaian atasan awalnya menganggapku kaku. Tapi kemudian, mereka melihat motif sulamanku baru dan hidup. Mereka sering membawa bahan dan secara khusus memintaku untuk menyulamnya. Saat sedang menunggu pekerjaan, mereka suka berkumpul dan mengobrol santai. Aku menunduk memasukkan benang ke jarum, sambil memasang telinga untuk mendengarkan. Yang paling sering mereka bicarakan adalah Kaisar. Katanya Kaisar naik tahta di usia yang sangat muda. Di tahun-tahun awal, semuanya diatur oleh keluarga Ibu Suri. Tapi Kaisar hebat sekali. Hanya dalam 3 tahun, beliau berhasil merebut kembali seluruh kekuasaannya dan menekan keluarga Ibu Suri sampai tak berdaya. Orang yang paling berjasa dalam hal ini adalah kakak dari Selir Mulia. Dia adalah jenderal besar di istana. Saat itu, dia tanpa ragu-ragu langsung memihak Kaisar. Berkat itulah Kaisar bisa berhasil. Karena itu, Kaisar memperlakukan Selir Mulia dengan sangat istimewa. Semua hal terbaik selalu diberikan kepadanya. Tapi, aku merasa ini aneh. Kalau memang sebaik itu, kenapa Selir Mulia tidak menjadi permaisuri? Kakak-kakak senior pun tertawa. Permaisuri Paduka adalah putri mahkota saat Kaisar masih menjadi pangeran. Mereka berdua punya ikatan karena tumbuh bersama sejak kecil. Jadi, sebaik apapun Selir Mulia, dia hanya bisa menjadi selir. Lain kali saat bertemu Kak Ahzi, aku menceritakan semua ini sebagai gosip baru. Aku ceritakan semuanya sekaligus padanya. Ku bilang, Kaisar hebat sekali. Selir Mulia sangat berjaya. Dan Permaisuri Paduka sungguh beruntung. Setelah mendengar pendapatku, Kak Ahzi tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum kecil. Senyumnya terlihat aneh, seolah-olah menyimpan banyak makna. Setelah hening cukup lama, dia baru menghela napas panjang. Istana belakang ini sungguh menarik. Setiap orang punya keinginan masing-masing. Selir Mulia Paduka menginginkan cinta. Karena itu, dia tidak peduli menjadi permaisuri atau tidak. Sedangkan permaisuri, yang diinginkannya adalah kekuasaan. Mengenai perasaan antara Selir Mulia dan Kaisar, dia bisa pura-pura tidak tahu. Kemudian, dia balik bertanya padaku, adik kecil. Apa kau pernah berpikir? Apa yang paling kau inginkan di istana ini? Aku berpikir sungguh-sungguh. Pertama, kita berdua bisa hidup aman dan tenteram. Kedua, bertahan baik-baik sampai usia 25 tahun dan dibebaskan dari istana. Aku sudah menghitungnya. Sampai saat itu, aku pasti sudah menabung banyak perak. Lalu aku akan membawa perak itu pulang untuk bertemu ayah dan ibuku. Dasar gadis bodoh, Kak Ahzi. Lalu, apa yang kamu inginkan? Dia tidak menjawabku. Matanya menatap ke kejauhan. Belakangan, barulah aku mengerti apa yang dia inginkan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku tidak sengaja melihat Kak Ahzi bersama seorang pria yang mengenakan pakaian pengawal, berdiri di belakang taman batu. Aku sangat terkejut. Aku pun segera bersembunyi. Saat Kak Ahzi kembali sendirian, aku melompat keluar untuk menggodanya. Aku bilang, kenapa kamu tidak memberitahuku? Ternyata yang kamu cari adalah pria idaman, ya. Dia sangat terkejut. Dia buru-buru membekap mulutku.
menarikku ke sudut yang lebih gelap. Jangan bicara sembarangan, aku melihat semuanya. Siapa kakak pengawal itu? Dia bukan pengawal. Dia adalah kaisar. Aku sontak mengangkat kepalaku. Pikiranku langsung berdengung. Kaisar yang kata mereka sangat hebat itu ternyata mengenakan pakaian pengawal dan menyelinap keluar diam-diam pada malam hari. Aku sama sekali tidak bisa mempercayainya. Namun, Kak Azi menarikku untuk duduk. Dia bilang dia juga tidak sengaja mengetahuinya. Sudah beberapa kali, dia berada di dekat biro pakaian dan selalu melihat seorang pengawal berjalan-jalan sendirian. Pembawaannya sama sekali tidak seperti orang biasa. Dia pun mulai curiga dan diam-diam memperhatikannya. Barulah dia tahu kalau kaisar sedang melakukan penyamaran. Jadi, dia memberanikan diri, memperkirakan waktu saat kaisar akan muncul, lalu berpura-pura mencuci sesuatu tidak jauh dari sana, sambil menyenandungkan lagu dari kampung halaman kami. 1 kali, 2 kali. Benar saja, dia memperhatikanku. Aku pura-pura tidak tahu siapa dia. Dia bahkan bertanya padaku. Aku pun menjawabnya dengan sopan. Tidak banyak melihat, juga tidak banyak bertanya. Lalu, ya seperti yang baru saja kamu lihat. Sepertinya dia sangat suka berbicara denganku. Suaranya penuh dengan harapan yang berbeda. Pikiranku jadi kacau balau. Kak Azi, ini terlalu menakutkan. Kalau sampai ketahuan, dia memang kaisar, apa yang perlu ditakutkan? Adikku, bukankah dulu kau bertanya padaku, apa yang kuinginkan dengan datang ke istana ini? Dulu aku tidak punya jawabannya. Tapi sekarang, aku bisa memberitahumu. Yang kuinginkan adalah, mulai sekarang, aku tidak lagi menjadi budak atau pelayan. Tidak perlu lagi hidup dengan melihat suasana hati orang lain. Karena itu, aku harus naik peringkat selangkah demi selangkah. Dan langkah pertamanya adalah melepaskan status sebagai dayang istana. Menikah dengan kaisar. Coba kau pikir, dia itu kaisar yang berkuasa saat ini. Kalau aku berhasil menggapainya, pasti akan ada kemuliaan dan kekayaan yang tak terhingga. Dan di masa depan, tidak akan ada lagi yang berani menindas kita. Pokoknya, karena takdir sudah membawaku masuk ke istana dan memberiku kesempatan, aku akan mempertaruhkan segalanya. Aku terkejut mendengar perkataannya. Tapi aku juga merasa ada benarnya. Lalu, bagaimana perkembangan hubungan kalian sekarang? Apa kaisar mau menikahimu? Masih belum jelas. Tapi, karena dia sudah datang untuk bicara denganku, itu artinya dia tertarik padaku. Aku tidak boleh terburu-buru. Aku harus membuatnya mengingatku. Kemudian, seperti yang sudah diperkirakan oleh Kak Azi, pengawal itu semakin sering datang menemuinya. Kadang-kadang saat malam hari, kadang-kadang saat senja. Kak Azi terkadang menemuinya. Terkadang, dengan alasan pekerjaan belum selesai, dia tidak menemuinya. Kak Azi, kenapa kau berani-beraninya tidak menemuinya? Gadis bodoh, sesuatu yang didapat dengan mudah tak akan dihargai. Aku harus membuatnya merasa bahwa aku ini berbeda dari para wanita di istana yang selalu mencari cara untuk menyenangkannya. Beberapa waktu kemudian, suatu hari, Kak Azi tiba-tiba berlari ke biro pakaian untuk menemuiku. Wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Apa yang berhasil? Berhasil, dia akhirnya mengungkapkan identitas aslinya padaku. Dia bilang aku cerdas dan pengertian. Berbeda dari yang lain. Mendengar itu, aku senang sekali sampai hampir melompat. Tak lama setelah itu, kepala Kasim pun membacakan titah kaisar. Kak Azi diangkat menjadi cairen. Dia pindah ke sebuah paviliun yang indah, mengenakan pakaian dari sutra terbaik. Dia tidak melupakanku. Tak lama, dia memintaku untuk datang dan melayaninya di sisinya. Mulai sekarang, kita berdua akan selalu bersama. Apa yang kumiliki, juga milikmu. Aku menatap Kak Azi, yang penampilannya telah berubah total. Hatiku merasa senang sekaligus sedikit takut. Aku senang karena kami tidak perlu berpisah lagi. Aku takut karena istana ini begitu besar. Apakah kehidupan kami selanjutnya akan berjalan lancar? Kak Azi menjadi kesayangan kaisar. Sepertinya kaisar benar-benar terpesona padanya.
Hampir setiap hari beliau datang ke kediaman kami di Istana Liuli. Orang-orang di istana adalah yang paling pandai membaca situasi. Mereka yang dulu tidak peduli pada kami, sekarang semuanya menyambut dengan senyuman. Suatu hari, Kaisar datang lagi. Beliau sedang berbicara dengan Kak Azi di dalam kamar. Aku masuk sambil membawa nampan teh. Aku menunduk dan meletakkannya dengan sopan. Saat aku hendak melangkah mundur, tiba-tiba Kaisar memanggilku, "Angkat kepalamu." Aku langsung panik. Dengan takut-takut, aku mengangkat kepalaku. Mata Kaisar menatap lurus ke wajahku. Beliau tampak tertegun. Setelah beberapa saat, beliau baru berkata perlahan, "Kau juga sangat mirip dengan seorang kenalan lama beta." Aku sangat ketakutan dan segera menundukkan kepala. Jantungku berdebar kencang. Siapa kenalan lama yang mulia? Siapa kenalan lama yang mulia? Kakak Azi di sampingku tak bisa menahan rasa penasarannya. Sayangnya, Yang Mulia tidak memberitahunya siapa nama orang itu. Hamba Cunyi. Aku sudah mengingatnya. Sejak saat itu, setiap kali Yang Mulia datang lagi ke Istana Liuli, beliau jadi lebih sering memperhatikanku. Hamba memang sudah sedikit takut padanya. Dan beliau terus-menerus menatap hamba. Setiap kali gugup, hamba jadi semakin ceroboh. Suatu kali saat menyajikan camilan untuk beliau, tangan hamba gemetar dan piringnya hampir jatuh. Di lain waktu, saat beliau bertanya pada hamba, pikiran hamba jadi kosong melompong. Jawaban hamba sama sekali tidak nyambung. Hamba sendiri takut setengah mati. Takut kalau beliau akan menyalahkan hamba. Tapi anehnya, beliau bukan hanya tidak marah. Malah setiap kali beliau tertawa terbahak-bahak karena tingkah hamba. Beliau berkata pada Kakak Azi, "Pelayan kecil di sisimu ini ternyata menarik juga." Tingkahnya yang lugu dan bingung itu membuat orang tertawa. Benar, Yang Mulia. Sejak memasuki istana, dia sudah menemani hamba. Hamba sering menjadikannya sebagai penghibur hati. Hati hamba terasa sedikit sedih. Hamba tidak sengaja ingin menjadi penghibur hati. Hamba benar-benar takut padanya. Tapi sepertinya Yang Mulia benar-benar merasa hamba seperti ini baik-baik saja. Suatu ketika, Kakak Azi dipanggil oleh Permaisuri untuk bicara. Di istana hanya ada hamba dan beberapa dayang muda. Entah bagaimana, Yang Mulia berjalan santai ke arah kami. Beliau melihat hamba sedang bingung menatap beberapa bunga yang baru dipetik. Tidak tahu bagaimana cara merangkainya agar terlihat bagus. Beliau berjalan mendekat dan berdiri di samping hamba. "Kenapa? Apakah bunga ini tidak cantik?" "Cantik, bunganya memang cantik. Hanya saja hamba tidak tahu cara menatanya. Hamba takut merusaknya." "Haha, coba rangkai miring seperti ini. Bukankah terlihat lebih baik?" Hamba melihat beliau mencontohkannya sendiri. Mulutku sedikit terbuka karena terkejut. Dia meletakkan bunga itu. Melihat ekspresiku yang kebingungan, dia tiba-tiba menghela napas. "Raut wajahmu yang polos ini benar-benar sangat mirip dengannya. Saat dia kecil, dia datang ke istana untuk bermain. Dia juga sama polosnya. Melihat beta pun dia tidak takut. Bahkan terus merengek pada beta meminta permen. Sayang sekali, semuanya telah berubah. Orang itu telah tiada. Beta bersedih cukup lama karenanya. Aku baru mengerti. Ternyata dia melihatku untuk melihat bayangan orang lain. Hatiku terasa sedikit aneh. Tapi aku juga semakin penasaran. Siapa sebenarnya orang yang dibicarakan oleh Kaisar? Aku baru mengerti. Ternyata dia melihatku untuk melihat bayangan orang lain. Tapi semakin aku penasaran, Kaisar semakin tidak mau memberitahuku. Kukira seumur hidup ini aku tidak akan pernah tahu. Tapi rupanya langit masih berpihak padaku. Hari itu, aku ikut Kak Azi untuk menghadap Yang Mulia Permaisuri. Saat kami memberi hormat, beliau berkata, "Bangunlah. Angkat kepala kalian, biarkan aku melihat." Aku pun mengangkat kepalaku dengan gugup. Tepat saat itu, tatapanku bertemu dengan pandangan Permaisuri. Wajahnya yang semula tersenyum tipis, seketika membeku. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar. Tatapan matanya begitu rumit. Ada keterkejutan, juga kerinduan.
dan sedikit kesedihan yang sama sekali tidak ku mengerti. Beliau memberitahuku bahwa aku sangat mirip dengan adiknya, Lian Yue. Ternyata, dialah orang yang dibicarakan oleh Kaisar. Tak lama kemudian, permaisuri berjalan menghampiriku. Beliau memegang tanganku dan bertanya, "Siapa namamu? Berapa usiamu? Apakah kamu sudah terbiasa di istana?" Aku menjawab semuanya satu persatu dengan suara pelan. Beliau mendengarkan dengan sangat saksama. Tatapannya padaku pun menjadi semakin lembut. Tapi di balik kelembutan itu, selalu tersimpan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Sejak saat itu, Yang Mulia Permaisuri memperlakukanku dengan sangat berbeda. Beliau sering memanggilku ke istananya. Terkadang untuk memberiku beberapa kudapan. Terkadang hanya memintaku menemaninya mengobrol di sisinya. Beliau suka melihat ekspresi luguku saat aku berbicara. Katanya, kepribadianku polos seperti selembar kertas putih. Kehidupan di istana tampak tenang di permukaan. Tapi di baliknya, ada arus perselisihan yang tersembunyi. Kak Azi menjadi kesayangan Kaisar. Banyak orang yang iri padanya. Dan yang paling cemburu adalah Selir Agung. Nama keluarganya Su, dia adalah putri dari keluarga pejabat yang berjasa mendirikan negara. Dia sering mengandalkan kakaknya, seorang jenderal besar yang berjasa melindungi Kaisar. Sehingga dia selalu bertindak sewenang-wenang di istana. Dulu, Kaisar hanya menyayanginya seorang. Sekarang, dengan adanya Kak Azi, perhatian Kaisar jadi terbagi. Mana mungkin dia bisa tahan dengan keadaan ini? Suatu kali, di sebuah perjamuan istana, entah bagaimana, pembicaraan mengarah kepada Yang Mulia Permaisuri. Dia bilang Permaisuri terlalu lunak dalam mengelola harem, sehingga beberapa orang di bawahnya lupa akan posisi mereka, dan mulai memiliki ambisi yang tidak pantas. Perkataan itu, semua orang tahu kalau itu ditujukan untuk menyindir Kak Azi yang dianggap sombong karena disayangi Kaisar. Tetapi Selir Agung begitu mengintimidasi. Dari sekian banyak selir yang hadir, tak ada satupun yang berani membantah. Akhirnya, Permaisuri mengangkat cawan araknya dan mencoba menengahi situasi sambil tersenyum. Tapi dia sama sekali tidak menghargai Permaisuri dan terus bersikap kurang ajar. Hati Kak Azi terasa sesak dan sedih. Aku melihatnya, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, serangan Selir Agung yang tadinya terselubung kini menjadi terang-terangan. Di permukaan, Kak Azi mencoba bersabar. Tapi di dalam hatinya, dia menahan amarah. Beberapa hari kemudian, dia pun jatuh sakit. Dia tidak bisa makan apapun. Aku panik dan bergegas mencari tabib istana. Tapi di tengah jalan, aku malah bertemu dengan Yang Mulia Selir Agung. "Loh, bukankah ini pelayan kecil yang di sisi Selir Zi itu?" Tergesa-gesa begitu, "Hendak kemana kau?" Hamba menjawab, "Yang Mulia Permaisuri, Selir Zi Cairen sakit parah. Hamba ingin pergi memanggil tabib istana. HMPH, sakit parah. Tadi sore dia baik-baik saja. Kenapa malamnya tiba-tiba sakit sampai harus memanggil tabib istana? Jangan-jangan dia hanya pura-pura sakit untuk mencari belas kasihan Yang Mulia Kaisar." "Tidak, Yang Mulia, Selir Zi Cairen. Dia benar-benar demam sangat tinggi. Lanjang, aku tidak bertanya padamu. Siapa yang mengizinkanmu mengangkat kepala?" Sang permaisuri berjalan perlahan ke hadapanku. Pelindung kukunya yang tajam mengangkat daguku. "Aku lihat tatapanmu mengelak, gadis pelayan. Bicaramu juga tidak jelas. Pasti ada yang kau sembunyikan. Katakan, apa tuanmu yang menyuruhmu berpura-pura kalau dia sakit, lalu mengadu domba di hadapan Kaisar?" "Tidak, hamba tidak." Masih berani menjawab, sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kau tidak akan tahu aturan di istana ini. "Pengawal, tampar mulutnya untukku." Dua dayang tua segera maju dan mencengkeram lenganku. "Yang Mulia Permaisuri, semua yang hamba katakan adalah kebenaran. Hamba mohon, izinkan hamba pergi memanggil tabib istana." Aku bersujud berkali-kali, tapi semua itu sia-sia. Seorang dayang tua mengangkat tangannya. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahku. Aku dipukul hingga mataku berkunang-kunang. Telingaku berdengung. Sambil memukul, mereka juga terus mencelaku.
Mengatakan aku menyinggung keluarga Feng dan tidak tahu sopan santun. Kepalaku pusing dan pandanganku kabur. Aku merasa kesadaranku perlahan memudar. Akhirnya, sesuatu memukul tengkukku dengan keras. Pandanganku menjadi gelap. Saat aku sadar kembali, aku mendapati diriku berada dalam pelukan yang hangat. Di hidungku tercium aroma samarga harum naga. Ternyata, itu Kaisar. Aku sangat takut sampai tidak berani bergerak sedikit pun. Kupikir aku masih bermimpi. Sudah sadar. Beliau menunduk menatapku sekilas. Saat itulah aku baru sadar. Kita sudah berada di depan gerbang Istana Liuli. Kak Azi mengenakan mantelnya. Wajahnya pucat pasi saat keluar menyambut kami. Melihat Kaisar menggendongku, dia pun tertegun. Kaisar tidak berkata apa-apa. Beliau membaringkanku dengan lembut di ranjang Kak Azi. Lalu memerintahkan tabib istana di belakangnya untuk memeriksaku. Belakangan, aku baru tahu apa yang terjadi dari obrolan para pelayan. Ternyata, Kaisar kebetulan sedang melewati taman istana. Dan melihat orang-orang selir mulia memukuliku. Bahkan sampai membuatku pingsan. Beliau langsung murka. Menghentikan orang-orang yang sedang menghukumku. Dan secara pribadi menggendongku kembali. Kaisar memperhatikan tabib istana mengobati luka di wajahku. Beliau terdiam untuk waktu yang lama. Baru kemudian berkata pada Kak Azi, ini kelalaianku. Membuatmu menderita. Kak Azi menggelengkan kepala dengan mata memerah. Jantungku berdebar kencang. Aku diam-diam melirik profil wajah Kaisar yang tegas. Untuk pertama kalinya aku merasa, orang yang selama ini kutakuti ini ternyata tidak begitu menakutkan. Dia menyelamatkanku. Dan saat dia menggendongku kembali, aku merasakan tangannya sedikit gemetar. Tabib istana memeriksaku. Setelah selesai, dia pun memeriksa denyut nadi Kak Azi. Dia berbalik, berlutut di hadapan Kaisar dan berkata, "Selamat, Yang Mulia." "Selamat, Yang Mulia." Aku berdiri di samping. Jantungku serasa mau copot. Sampai aku mendengar tabib istana berkata bahwa Dayang Zi sedang mengandung. Barulah aku bisa bernapas lega. Seketika, hatiku dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa. Kak Azi akan punya anak. Kaisar sangat gembira. Beliau memegang tangan Kak Azi. Senyuman di matanya tak bisa disembunyikan. Beliau segera mengeluarkan titah. Menganugerahi Kak Azi gelar Selir Zi. Beliau juga menghadiahi banyak sekali barang. Sejak saat itu, aku menjadi lebih sibuk dari siapapun. Setiap ada waktu luang, aku akan mengeluarkan kain terbaik yang kusimpan untuk menjahit baju-baju kecil bagi tuan muda yang belum lahir. Suatu hari, aku sedang tekun bekerja di beranda. Kaisar datang. Beliau berjalan ke sampingku tanpa suara dan memperhatikanku menyulam motif musim semi untuk beberapa saat. "Bagaimana caramu menyulam mata ikan koi ini? Yang satu besar, yang satu kecil." Aku sangat terkejut sampai hampir menusuk tanganku. Saat aku mengangkat kepala, kulihat mata Kaisar yang tersenyum. Aku cemberut sambil melihat hasil jahitanku. Mana ada, jelas-jelas ukurannya hampir sama. Kaisar mengambil sebuah baju hangat kecil yang hampir kuselesaikan. Lalu membolak-baliknya. Beliau menggelengkan kepalanya. Bahannya memang bagus. Niatnya juga baik. Hanya saja motifnya ini agak biasa saja. Motif yang sedang populer di luar istana saat ini jauh lebih indah daripada ini. Mereka bahkan menggunakan benang emas dan perak yang dililit dengan benang sutra untuk menyulam. Saat terkena sinar matahari, baru terlihat sangat indah. Di luar istana, aku baru berumur 8 tahun saat masuk istana. Aku sudah lama lupa seperti apa motif-motif di luar sana. Tanpa sadar, mataku menunjukkan rasa kagum dan penasaran. "Apa kau ingin keluar untuk melihatnya sendiri? Beta akan membawamu keluar untuk melihat barang-barang yang benar-benar bagus." Melihat motif-motif yang paling baru. Saking kagetnya, semua jahitan di tanganku jatuh ke dalam keranjang. Keluar istana, mana boleh. Peraturan istana sangat ketat. Tapi Kaisar sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk menolak. Beliau berbisik dan memberi beberapa perintah kepada Kepala Kasim di sampingnya. Lalu, beliau menoleh ke arahku dan mengedipkan matanya dengan jahil.
Gantilah dengan pakaian biasa. Beta akan membawamu keluar untuk mencari udara segar. Begitulah aku, dengan bingung dan linglung, mengikuti Kaisar. Bersama beberapa pengawal yang menyamar sebagai pelayan. Keluar dari istana melalui sebuah gerbang samping. Aku duduk di atas kereta kuda yang bergoyang. Aku memandangi jalanan ramai di luar jendela kereta. Penjual manisan gula, pemain akrobat, pedagang asongan yang memikul dagangannya. Sungguh ramai sekali. Baginda membawaku ke toko sutra yang terbesar. Aneka corak di dalamnya membuat mataku terpana. Benar saja, jauh lebih indah daripada yang ada di istana. Beliau meminta pemilik toko untuk mengeluarkan corak yang paling baru dan menunjukkannya kepadaku. Beliau juga membelikanku beberapa gulung benang sulam dan buku-buku pola. Setelah melihat-lihat sutra, beliau membawaku makan di kedai pangsit terkenal di pinggir jalan. Kuah pangsit yang hangat terasa sangat lezat. Aku makan sampai ujung hidungku berkeringat. Beliau juga membelikanku sebuah manisan gula yang berkilauan. Aku memegangnya lama di tanganku, tidak tega untuk memakannya. Kami bermain sepanjang hari. Menjelang senja, beliau membawaku naik ke sebuah restoran yang tinggi. Berdiri di dekat pagar, aku bisa melihat separuh ibu kota. Lentera-lentera mulai dinyalakan, berkelap-kelip seperti bintang. Tiba-tiba beberapa suara ledakan memecah keheningan langit malam. Disusul oleh kembang api yang indah, yang meledak satu persatu. Aku menengadah dan terpesona melihatnya. Angin meniup rambutku dan juga menggerakkan ujung jubah beliau di sampingku. Aku diam-diam menoleh untuk memandangnya. Beliau sedang menatap langit berbintang dan kembang api. Wajahnya dari samping tidak lagi terlihat tegang seperti di istana. Saat itu, tiba-tiba terlintas samar di benakku. Ternyata saat menanggalkan jubah naganya, beliau hanyalah seorang pemuda yang akan membawa seorang gadis keluar istana secara diam-diam untuk bermain. Seorang pemuda yang akan tersenyum saat melihat kembang api. Pikiran itu membuat jantungku berdebar kencang. Aku buru-buru memalingkan wajahku kembali. Tapi sepertinya beliau menyadari aku sedang mencuri pandang. Senyumnya begitu indah, aku sampai tertegun sejenak. Aku mengangkat mata dan bertatapan dengan sepasang mata yang penuh kelembutan. Terdengar hembusan napasnya yang hangat di telingaku. Tepat pada saat itu, kembang api tiba-tiba menyala di angkasa. Aku pun terpana. Saat kembali ke istana Liuli, gerbang istana sudah dihiasi lampion. Aku memeluk erat barang-barang hasil buruanku. Wajahku masih memerah karena gembira. Kaisar berjalan setengah langkah di depanku. Suasana hatinya sepertinya juga sangat baik. Lain kali jika ada waktu luang, aku akan mengajakmu mencoba kue dari toko lain. Aku baru saja akan mengangguk. Saat mengangkat pandangan, aku melihat Kak Azi. Ia sedang berdiri di bawah koridor di depan pintu istana. Sepertinya ia keluar untuk menunggu kami. Pandangannya pertama kali tertuju pada Kaisar. Lalu kepadaku yang wajahnya memerah karena gembira. Wajahnya menunjukkan senyum lembut seperti biasanya. Tapi entah kenapa, tepat pada saat itu juga, aku melihat dengan sangat jelas. Tatapan matanya saat menatapku tiba-tiba berubah drastis. Tapi Kak Azi tidak bertanya tentang kepergianku dari istana. Seluruh pikirannya tercurah pada anak di dalam kandungannya. Kami setiap hari berharap anak ini celaka. Seluruh isi istana juga melayaninya dengan sangat hati-hati. Namun pada suatu sore, Selir Agung tiba-tiba berkeinginan mengajak Kak Azi berjalan-jalan di taman kerajaan. Kak Azi sebenarnya ingin menolak, tetapi Selir Agung tidak mengizinkannya. Dia tidak berani menyinggungku secara terang-terangan. Jadi aku tidak ikut. Aku pun tetap di istana, melanjutkan menjahit baju bayi. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan-teriakan panik dari luar. Aku bergegas keluar dan melihat Kak Azi digotong kembali oleh orang-orang. Wajahnya pucat pasi. Di gaunnya ada noda merah yang menyilaukan mata. Dia menggenggam tanganku erat-erat. Air mata bercampur keringat dingin mengalir di wajahnya. Anakku. Tabib istana datang, lalu menggelengkan kepalanya. Anak Nona Ahsi telah tiada. Jiwanya seakan telah direnggut.
Ia terbaring tak bergerak di atas ranjang. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Kaisar yang mendengar kabar itu segera datang. Beliau sangat murka. Beliau segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas masalah ini. Tepat di anak tangga tempat Nona Ahzi terjatuh, ditemukan minyak bunga pinus yang sengaja dioleskan. Seseorang sengaja memancingnya ke sini. Seketika, semua bukti mengarah pada Selir Agung. Kaisar bergegas ke istana Selir Agung. Beliau membanting bukti yang ditemukan ke lantai dengan keras. Dia adalah seorang anak yang bahkan belum lahir. Bagaimana bisa kau setega ini? Selir Agung panik dan segera berlutut. Ia menarik-narik ujung jubah Kaisar. Bukan hamba. Yang mulia, hamba memang pencemburu. Tapi perasaan hamba pada Yang Mulia, langit dan bumi menjadi saksinya. Sebodoh-bodohnya hamba. Hamba tidak akan pernah mencelakai putra Anda. Kaisar sama sekali tidak mau mendengarkan. Beliau sedang dikuasai amarah. Dan hanya ingin mencari keadilan untuk Nona Ahzi. Tepat pada saat itu, Permaisuri datang. Di luar dugaan semua orang. Beliau justru membela Selir Agung. Yang mulia, sifat Selir Agung memang sedikit gegabah. Tetapi hamba berani menjamin dengan nyawa hamba bahwa dia bukanlah orang yang tega mencelakai pangeran. Tidak ada bukti yang kuat dalam masalah ini. Menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan minyak bunga pinus. Rasanya terlalu gegabah. Kaisar baru saja hendak membuka mulut. Tiba-tiba Permaisuri berkata lagi, Yang mulia, apakah Anda ingin mengulangi kesalahan yang sama? Tragedi Lian Yu. Apakah Anda ingin hal itu terjadi sekali lagi? Kata-kata ini terdengar sedikit aneh. Tetapi, tampaknya mereka berdua mengerti apa maksudnya. Mendengar nama Lian Yu, wajah Kaisar seketika menjadi pucat pasi. Seolah-olah seluruh kekuatannya telah terkuras habis. Satu babak telah berakhir. Akhirnya, Selir Agung dilengserkan. Pangkatnya diturunkan menjadi Selir Su. Dia termangu di tempatnya. Melihat air mata penyesalan Permaisuri mengalir di pipinya. Dia bukan menyesal karena telah mencelakai anak Kak Azi, melainkan menyesali dirinya yang dulu mengandalkan latar belakang keluarga dan kasih sayang Baginda. Sering kali menghina Permaisuri. Namun di saat genting, Permaisuri malah bersedia maju untuk membelanya. Bagaimana ini tidak membuatnya malu? Bagaimana tidak merasa bersalah setelah mengantar Permaisuri pergi? Baginda dan aku kembali bersama ke Istana Liuli. Kak Azi terbaring lemah di atas ranjang. Dia bertanya pada Baginda bagaimana hukuman untuk Selir Agung. Baginda tertegun sejenak. Raut wajahnya menunjukkan sedikit rasa bersalah. Mata Kak Azi memerah. Dia menarik lengan jubah Baginda, itu anak kita. Anak pertama kita. Aku sangat menantikannya. Sangat menantikan kelahirannya. Jelas-jelas dia sudah berusia 6 bulan. Tinggal sedikit lagi. Dia menangis sambil berbicara. Mendengarnya membuat hatiku terasa hancur. Baginda pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beliau hanya bisa menghela napas panjang. Bagaimanapun juga, dia adalah Selir Agung. Pangkatnya tinggi dan kekuasaannya besar. Ditambah lagi Permaisuri membelanya. Beta juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah penjelasan terakhirnya. Setelah Baginda pergi, istana pun menjadi sunyi. Kak Azi bersandar lemah di pelukanku. Dia menangisi anaknya. Menangisi nasibnya yang malang. Sambil terus menangis. Suaranya perlahan-lahan melemah. Menyisakan kebencian yang dingin dan menusuk. Kenapa? Kenapa anakku harus mati dibunuh orang seperti ini? Sementara pembunuhnya bisa hidup dengan baik-baik saja. Tangannya tanpa sadar meremas sudut selimut. Karena semuanya sudah menjadi begitu tidak adil. Maka jangan salahkan aku jika menjadi kejam dan tanpa ampun. Pada saat itu, sepertinya ada sesuatu yang telah hilang dari matanya. Anaknya telah tiada. Hati Kak Azi seakan ikut mati. Dia berbaring tak berdaya di tempat tidur sepanjang hari. Kaisar merasa bersalah. Beliau langsung mengeluarkan 2 titah Kaisar. Titah pertama, mengangkat Kak Azi menjadi Selir Zi. Untuk menghibur dukanya atas kehilangan putranya. Titah kedua, justru mengangkatku menjadi Nyonya Chun. Saat titah itu diumumkan,
Aku sedang menyiapkan obat untuk Kak Ahzi. Mendengar suara Kasim membacakan titah, tanganku gemetar, dan mangkuk obat jatuh ke lantai dengan suara berdentang. Pikiranku menjadi kosong. Aku berlutut di lantai, tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Aku tidak pernah bermimpi menjadi selir kaisar. Aku hanya ingin menemani Kak Ahzi sebagai dayang kecilnya. Lalu pulang setelah diizinkan meninggalkan istana pada usia 25 tahun. Tanpa sadar, aku menatap Kak Ahzi. Tidak ada ekspresi sama sekali di wajahnya. Dia hanya menatapku dalam diam. Tatapan matanya begitu asing hingga membuat hatiku dingin. Pada hari aku pindah dari istana Liuli, Kak Ahzi tidak bangun untuk mengantarku. Aku berdiri di luar pintu kamarnya dan memanggilnya dengan suara tercekat dari balik tirai. Di dalam sana sunyi senyap. Lama kemudian, baru terdengar suaranya yang dingin, sungguh kejam. Sekarang kau juga sudah menjadi seorang selir. Mulai sekarang, pandai-pandailah menjaga dirimu sendiri. Aku pindah ke pavilion Zuisia, tidak jauh dari istana Liuli, dan menjadi salah satu dari sekian banyak selir di harem ini. Salah satu yang tidak menonjol. Kaisar sesekali datang menemuiku. Sebagian besar waktu, kami hanya duduk-duduk saja. Beliau berkata bahwa hasil sulamanku menarik dan bisa membuatnya melupakan sejenak masalah pemerintahan. Aku sering mencoba menemui Kak Ahzi, tapi dia selalu menolakku dengan berbagai alasan. Sesekali, kami bertemu di perjamuan istana. Dia mengenakan pakaian istana yang mewah dan rumit. Dia dikelilingi oleh para selir lain, menjadi pusat perhatian. Dia berbincang dan tertawa dengan luwes. Sorot matanya menunjukkan pesona yang tepat. Namun, senyum itu tak pernah sampai ke matanya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Hanya dengan beberapa patah kata yang ringan. Dia berhasil membuat selir yang dulu pernah mengejeknya di Taman Kekaisaran. Seorang bangsawan dari kalangan rendah dibuang ke istana dingin karena dianggap menyinggung kaisar. Aku mendengar dengan telingaku sendiri bagaimana dia memanfaatkan seorang wanita cantik yang tak disukai kaisar untuk menjebak selir lain yang bersaing dengannya merebut perhatian. Hingga selir itu dijebloskan ke pavilion malam. Aku tak tahan lagi, dan suatu ketika saat istananya sepi, aku menerobos masuk. Sambil menarik lengan bajunya, aku menangis memohon, Kak Zi, jangan seperti ini lagi. Perebutan kekuasaan ini, suatu saat nanti pasti akan menjadi bumerang. Kita tidak punya sandaran apapun. Aku sangat takut kakak akan terjerumus dan tidak bisa kembali. Kita temui kaisar. Minta dia membebaskan kita dari istana, ya. Kak Zi perlahan menarik kembali lengan bajunya. Sudut bibirnya membentuk senyuman mengejek. Keluar dari istana, adikku. Kau ini masih saja naif. Dia berjalan ke arah jendela, memandangi langit persegi di luar sana. Sejak hari kita dijual seharga 8 keping koin tembaga, kita sudah tidak punya rumah lagi. Kalaupun kita keluar dari istana, memangnya kita bisa pergi kemana? Jangan bodoh. Sejak kita masuk ke istana ini, seluruh hidup kita sudah terikat di sini. Istana ini adalah medan perang kita. Entah kita menginjak orang lain untuk naik ke atas, atau kita yang akan diinjak sampai hancur menjadi debu. Mendengar panggilan kakak itu, dia tiba-tiba tertawa kecil. Oh, kakak. Karena kau masih memedulikan ikatan persaudaraan kita yang konyol itu, maka aku hanya minta satu hal darimu. Selamanya, jangan pernah jatuh cinta pada kaisar. Jantungku seketika mencelos. Beliau mendekatiku, ujung jarinya dengan lembut membelai pipiku. Begitu hatimu goyah. Di antara kita, yang tersisa hanyalah pertarungan hidup dan mati. Aku menatapnya. Saat itu juga, aku mengerti. Pada akhirnya, kami memang ditakdirkan untuk berpisah. Menapaki dua jalan yang sangat berbeda. Kaisar mendengar tentang masalahku dengan Kak Ahzi. Beliau mungkin merasa telah bersalah padaku dan memperlakukanku dengan semakin baik. Beliau tidak seperti kepada selir lainnya yang begitu terikat pada aturan. Saat datang ke tempatku, beliau seringkali bersikap sangat santai. Terkadang, saat melihatku duduk melamun di dekat jendela, beliau akan menghampiriku diam-diam.
lalu mengeluarkan sebungkus kastanye panggang manis dari luar istana dari dalam lengan bajunya. Aku mengupaskannya untuk beliau makan. Beliau pun tersenyum menatap keceriaanku. Tetap saja di tempatmu ini yang paling nyaman. Saat beliau lelah memeriksa laporan kenegaraan, beliau akan datang ke pavilion Zuisia untuk beristirahat sejenak. Tanpa berkata apapun, hanya bersandar di dipan, membiarkanku menyulam di sisinya. Kata beliau, suara jarum dan benang yang menembus kain bisa membuatnya merasa tenang. Aku tahu, ini adalah caranya menunjukkan kebaikan padaku. Sebuah kebaikan yang lembut, tanpa terlalu banyak hasrat. Tetapi saat aku memandang tembok istana yang tinggi di luar sana, aku hanya merasakan kehampaan. Musim semi pun tiba lagi. Kak Ahzi terus naik pangkat hingga menjadi selir mulia. Kemasyurannya hampir menyaingi permaisuri. Istana tempatnya tinggal selalu ramai oleh orang-orang yang datang untuk mencari muka. Aku pernah beberapa kali melihatnya dari kejauhan. Dia mengenakan pakaian kebesaran seorang selir mulia. Kepalanya penuh dengan hiasan mutiara dan permata. Benar-benar mirip seperti selir mulia Su di puncak kekuasaannya dulu. Terkadang, Yang Mulia Permaisuri datang berkunjung ke tempatku. Beliau adalah orang yang lembut. Namun sorot matanya selalu menunjukkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Hari itu, sambil memegang cangkir tehnya, beliau tiba-tiba berkata bahwa Kak Ahzi sungguh kejam. Saat ini, kamu sedang sangat disayangi oleh Kaisar. Pernahkah kamu berpikir bahwa anugerah semacam ini, cepat atau lambat akan membuatmu berhadapan dengan selir mulia Zi? Aku menundukkan kepalaku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Beliau menghela napas perlahan, lalu mulai menceritakan kisah Lian Yue kepadaku. Dia adalah adik dari pihak keluargaku. Bukan hanya wajahnya yang mirip denganmu. Sifatnya pun sangat mirip. Saat pertama kali masuk istana, dia selalu menganggap Selir Agung Su adalah orang yang baik. Kemudian, saat Selir Agung melihat adikku semakin disukai, dia memfitnah adikku telah mencuri barang hadiah dari Kaisar. Kaisar pun tidak mau turun tangan untuk menegakkan keadilan. Anak itu sifatnya sangat keras. Dia sama sekali tidak bisa membela dirinya. Begitulah, akhirnya dia meninggal dalam kesedihan. Makanya selama ini, Kaisar selalu merasa bersalah padanya. Permaisuri, jika memang begitu, Anda sendiri yang bilang kalau Selir Agung yang mencelakai adik Anda. Lalu kenapa saat Selir Agung difitnah tempo hari, Anda masih membelanya? Mendengar aku bertanya seperti itu, Permaisuri terdiam sejenak. Lalu beliau tertawa. Justru karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana adikku meninggal. Maka dari itu aku tahu, kalau saat itu Selir Agung juga sedang dijebak. Jika aku tidak menolongnya, apa aku harus diam saja melihat ketidakadilan terjadi lagi? Aku tahu ikatan persaudarian kalian sangat dalam. Tapi Permaisuri, tenang saja. Kak Ahzi tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia mungkin sudah berubah, tapi dia tidak akan mencelakai orang tak bersalah. Dasar gadis naif. Kau ini masih saja begitu naif. Di istana ini, rasa percaya adalah hal yang paling mematikan. Setelah beliau pergi, aku duduk termenung sendirian. Aku tahu saat ini semua orang di istana pasti berpikir bahwa Kak Ahzi adalah wanita yang jahat. Tapi aku ingat sosok Kak Ahzi yang di dalam kereta melindungiku dari angin dengan tubuhnya. Kak Ahzi yang berada di tengah salju. Aku ingat sosok Kak Ahzi yang memberikan satu-satunya kue kering keras miliknya kepadaku. Kenangan itu begitu membara. Sudah terpatri begitu dalam di lubuk hatiku. Jadi aku sungguh tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tak bisa meninggalkannya hanya karena perkataan orang lain. Aku tetap percaya padanya. Bahkan jika semua orang di istana mengatakan bahwa Selir Mulia Zi itu kejam dan licik, aku tetap percaya di lubuk hatinya yang terdalam masih tersisa sedikit kenangan tentang kami yang saling bergantung. Seperti dulu. Itulah Kak Ahziku. Dia adalah orang terbaik di seluruh dunia ini bagiku. 3 hari kemudian, Kaisar memberikan Kak Ahzi wewenang untuk mengatur harem. Sejak hari itulah, Yang Mulia Permaisuri dan Kak Ahzi mulai berseteru. Dari yang tadinya sembunyi-sembunyi menjadi terang-terangan. Kau maju selangkah, aku menahan selangkah.
Aku menyaksikannya dengan hati yang cemas dan ketakutan. Kak Azi memenangkan ronde terakhir. Entah dari mana, dia menemukan beberapa bukti yang mengisyaratkan bahwa keluarga yang mulia Permaisuri telah membentuk faksi untuk kepentingan pribadi di istana. Kaisar paling membenci hal ini. Beliau sangat murka. Meskipun beliau tidak mencabut gelar Permaisuri, tetapi beliau tidak pernah lagi mengunjungi istana Permaisuri. Bahkan beberapa paman dari keluarga Permaisuri diturunkan dari jabatannya. Semua orang di istana mengatakan bahwa hubungan Kaisar dan Permaisuri telah retak. Aku tahu ini pasti perbuatan Kak Azi. Hatiku terasa sesak dan tidak nyaman. Aku diam-diam pergi menemui Yang Mulia Permaisuri. Istananya begitu sepi hingga menakutkan. Beliau duduk sendirian di depan jendela, memandang keluar. Aku berlutut di hadapannya. Aku meminta maaf padanya atas nama Kak Azi. Yang Mulia Permaisuri, maafkan hamba. Kak Azi, dia tidak sengaja. Dia hanya, aku tidak bisa melanjutkan kata-kataku. Yang Mulia Permaisuri tidak menyalahkanku. Beliau hanya tersenyum kecil. Senyum itu terlihat sangat lelah. Beliau menarikku berdiri. Anak bodoh. Urusan di dalam istana ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan benar atau salah. Aku tidak menyalahkanmu. Kau juga harus menjaga dirimu baik-baik. Tak lama setelah kejadian itu, sebuah kabar mengejutkan menggemparkan seluruh istana. Yang Mulia Permaisuri jatuh sakit karena diracun. Sontak, desas-desus menyebar ke seluruh istana. Semua orang mengatakan Selir Mulyazzi lah pelakunya. Kaisar sangat murka. Beliau memerintahkan penyelidikan menyeluruh. Setelah diselidiki, ternyata semua petunjuk benar-benar mengarah ke istana Kak Azi. Selir Mulyakian, yang telah diturunkan pangkatnya menjadi Nona Su, mungkin ingin membalas budi Permaisuri yang dulu pernah melindunginya. Dia berniat membunuh Kak Azi untuk membalaskan dendam Permaisuri. Tapi, mana mungkin Nona Su bisa menjadi lawan Kak Azi yang sekarang? Para pengawal dengan mudah menahannya. Kak Azi bahkan tidak membiarkannya mendekat. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, melawan atasan. Berniat melakukan pembunuhan. Lalu dia memerintahkan agar orang itu dihukum mati dengan pukulan di tempat. Aku merasa sangat cemas saat mendengar kabar itu. Jadi, aku memohon kepada Kaisar agar aku diizinkan bertemu dengan Kak Azi. Kaisar menatapku yang bersujud di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Akhirnya, beliau menghela napas dan mengabulkan permohonanku. Saat aku pergi ke sana, istana tempatnya tinggal sudah disegel. Para pelayan juga sudah dibawa pergi. Sinar matahari senja masuk melalui jendela berukir. Dia duduk sendirian di aula utama yang kosong. Dia mengenakan gaun selir mulia kesukaannya. Di kepalanya, tersemat tusuk konde yang diberikan Kaisar saat dia baru diangkat menjadi Selir Zi. Dia melihatku masuk. Dia mengangkat kepala, wajahnya tanpa ekspresi. Kau juga datang untuk menyalahkanku. Aku menggelengkan kepala sekuat tenaga. Air mataku mengalir deras. Bukan, Kak Azi. Aku tahu itu bukan kakak. Masalah Yang Mulia Permaisuri, itu pasti bukan perbuatanmu. Kau dijebak, kan? Gadis bodoh. Sampai saat ini pun kau masih percaya padaku. Tapi kali ini, kepercayaanmu salah. Akulah yang menaruh racun itu. Kenapa? Kenapa? Dia sudah terlalu lama menduduki posisi itu. Selama dia hidup, aku tidak akan pernah bisa menjadi permaisuri. Selalu harus mencintainya seorang diri. Aku tidak terima. Adik, aku tidak terima. Saat itu, seorang Kasim kecil masuk sambil menundukkan kepala. Membawa secawan arak. Itu adalah arak beracun dari Kaisar. Kak Azi menatap cawan arak itu. Tatapannya bergetar. Lalu, ia mengangkatnya. Tangannya gemetar. Arak di dalamnya sampai tumpah keluar. Aku meronta sekuat tenaga. Tetapi ditahan dengan sangat erat. Jangan minum, Kak Azi. Tunggu aku. Aku akan memohon pada Kaisar. Aku akan memohon pada Kaisar untuk menarik kembali perintahnya. Adik, penyesalan terbesarku seumur hidup ini adalah membawamu masuk ke dalam istana ini. Aku pikir dengan mengikutiku, kau bisa hidup dengan baik.
Tidak perlu lagi kelaparan dan kedinginan. Tidak perlu lagi memikirkan perasaan orang lain. Tapi, aku salah. Aku malah membawamu ke lubang api yang lain. Jangan salahkan aku, ya. Aku tidak menyalahkanmu. Kak Azi, aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku hanya benci karena tidak bisa membawamu kabur lebih awal. Tapi kau sudah terperangkap begitu dalam. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, ia menengadahkan kepala dan menenggak abis arak beracun itu. Cawan itu jatuh dari tangannya, menimbulkan suara pecah yang nyaring. Ia menatapku, tubuhnya perlahan-lahan lunglai. Sudut bibirnya mengalirkan darah berwarna gelap. Tetapi matanya terus menatapku. Sampai akhirnya tertutup sepenuhnya. Kak Aziku sudah tiada. Kak Azi yang di dalam kereta kuda yang berguncang itu. Yang memberikan potongan kue terakhirnya untukku. Yang melindungiku dengan tubuhnya yang kurus. Akhirnya tewas di istana yang memakan manusia ini. Tewas di hadapanku. Kak Azi pergi begitu saja. Sejak saat itu, aku mengurung diri. Kaisar datang menemuiku. Tapi aku bersembunyi dan tidak mau menemuinya. Chen Yi, keluarlah. Biarkan aku melihatmu. Aku tidak bersuara, juga tidak bergerak. Aku tahu, aku membencinya. Membencinya karena telah membuat kami berdua jadi renggang. Membencinya karena telah menghukum mati Kak Azi. Membencinya karena dia tahu jelas persahabatanku dengan Kak Azi. Tapi masih mempermainkan kami seperti ini. Begitulah, kami pun terlibat dalam perang dingin. Orang-orang di istana sangat pandai membaca situasi. Melihatku tidak lagi disukai. Mereka pun mulai bersikap oportunis. Sikap menindas yang lemah menjadi-jadi. Makanan yang diantarkan selalu dingin. Aku sendiri tidak peduli. Setiap hari aku hidup seperti mayat hidup. Hari-hari berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, Biro Pelayan Istana kembali menerima sekelompok dayang-dayang muda yang baru. Aku tidak sengaja mendengar seorang nenek pengurus sedang memberi wejangan. Sebuah nama membuat jantungku berdebar kencang. Miao. Itu adalah nama adik bungsu Kak Azi. Aku diam-diam pergi untuk melihatnya. Gadis kecil yang bernama Miao itu meringkuk di barisan paling belakang. Menundukkan kepalanya dengan takut-takut. Tapi sorot matanya benar-benar persis seperti Kak Azi saat masih muda. Aku menatapnya, dan hidungku tiba-tiba terasa perih. Orang-orang sombong di istana menindas Miao karena dia anak baru. Semua pekerjaan kotor dan berat dilimpahkan kepadanya. Jatah makannya pun ikut dikurangi. Suatu kali, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri seorang nenek pengurus menuangkan semua sisa bubur ke dalam mangkuk Miao dan memaksanya untuk meminumnya sampai habis. Miao memegangi mangkuknya. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi dia tidak berani melawan. Aku dengan marah menghampiri dan menepis mangkuk itu. Pergi sana, awas kalau aku lihat kalian mengganggunya lagi. Akan kubunuh kalian. Aku menatap Miao yang ketakutan setengah mati. Aku menariknya ke tepi tempayan air. Lalu dengan teliti membersihkan tangannya. Terima kasih, Cai Ren Chun. Aku menatap matanya. Hatiku terasa pilu sekaligus iba. Dengan lembut, kuseka air matanya. Jangan takut, mulai sekarang, aku yang akan melindungimu. Entah dari mana, Kaisar mendengar tentang kejadian ini. Dia datang lagi mencariku di paviliun Zuixia. Dia mungkin mengira ini adalah kesempatan untuk berbaikan. Chunyi, beta tahu kau baik hati. Kau telah merawat dayang kecil itu. Jika kau menyukainya, pindahkan saja dia ke sini untuk melayanimu. Aku tetap tidak ingin memedulikannya. Akhirnya, dia pergi dengan kecewa. Aku pun membawa Miao ke kediamanku. Aku mengajarinya tata krama istana. Memberitahunya siapa saja yang tidak boleh ia singgung. Dan tempat mana saja yang terlarang baginya. Aku menyisihkan semua makanan enak dari jatahku untuknya. Aku melihat tubuhnya perlahan-lahan menjadi lebih berisi. Wajahnya pun tampak lebih sehat dan merona. Sepertinya, melalui Miao, aku berusaha mati-matian menebus rasa bersalahku pada Kak Azi. Suatu malam, Miao mengigau dan menangis dalam tidurnya. Memanggil-manggil ibu dan kakaknya.
Aku duduk di tepi ranjangnya dan merapikan selimutnya. Aku memandangi wajah mungilnya yang masih basah oleh air mata. Dalam hati aku berpikir, Kak Azi, apakah kau melihat ini? Aku juga sudah tumbuh dewasa. Aku belajar dari caramu merawatku dulu. Untuk merawat adikmu sekarang. Selama aku masih berada di istana ini, takkan ada seorang pun yang bisa menyakitinya. Hubunganku dan Kaisar terus berada di jalan buntu. Beberapa kali dia datang, tapi selalu kutolak. Setelah itu, dia pun jadi jarang datang. Hingga pada suatu malam bersalju, tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar. Seorang pekerja berlari panik untuk melapor bahwa Kaisar sedang mabuk, dan langsung menuju paviliun Zuixia. Tak ada yang bisa menghalanginya. Aku bahkan belum sempat bereaksi. Pintu paviliun didobrak hingga terbuka dengan suara keras. Seluruh tubuh Kaisar berbau alkohol. Dia berjalan sempoyongan ke hadapanku. Wang Cunyi, kau masih akan terus menyalahkanku karena masalah Azi. Sampai kapan? Itu adalah ganjaran yang pantas dia terima. Menyiksa selir kekaisaran. Meracuni permaisuri. Mana yang bukan kejahatan yang pantas dihukum mati? Ganjaran yang pantas dia terima. Yang mulia, apakah masalah Kak Azi benar-benar sepenuhnya salahnya sendiri? Tidakkah ada sedikit campur tangan Anda di dalamnya? Dia tertegun. Raut lelah di wajahnya berubah menjadi keterkejutan. Seolah-olah dia baru pertama kali mengenalku. Semua orang di istana menganggapku bodoh. Menganggapku lugu dan mudah ditipu. Padahal, aku hanya tidak suka bersaing. Itu bukan berarti aku tidak bisa melihat kebenarannya. Misalnya, dalang dibalik semua ini adalah Kaisar. Dia sengaja memanjakan Kak Azi. Membuatnya, seorang dayang dari biro pakaian, naik pangkat dalam sekejap. Membuatnya menjadi sasaran kebencian semua orang. Dia juga sengaja di depan selir mulia menunjukkan rasa sayangnya pada Kak Azi. Membuat selir mulia menjadi sangat cemburu dan menyerangnya di setiap kesempatan. Dia bahkan diam-diam menyetujui pemberian kekuasaan untuk membantu mengelola 6 istana kepada seorang dayang yang tak punya sandaran. Lalu secara diam-diam, dia memicu konflik antara Kak Azi dan permaisuri, membuat mereka bertarung sampai mati. Dia memanfaatkan Kak Aziku sebagai pisau yang paling berguna untuk menyingkirkan batu sandungan baginya di pemerintahan dan harem. Pada akhirnya, Kak Azi menyadarinya. Karena itulah dia memohon padaku untuk tidak pernah jatuh cinta pada Kaisar. Dia sedang melindungiku. Takut aku akan bernasib sama sepertinya. Pada akhirnya, dia menanggung semua dosanya. Dan dengan rela menenggak secawan arak beracun itu. Itu juga karena dia takut aku akan bertindak bodoh untuk membalaskan dendamnya. Dan membuatku ikut celaka. Dia selalu berpikir kalau dia berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu bahwa setiap langkah yang dia ambil, semuanya ada dalam perhitungan yang mulia. Semua ini, aku melihatnya dengan sangat jelas. Bagaimana kau bisa? Tenggorokannya tercekat. Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Aku mengangkat kepalaku, menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun. Apakah Yang Mulia ingin bertanya bagaimana aku bisa tahu? Dayang pribadi di sisi Selir Agung diam-diam datang menemuiku setelah Selir Agung meninggal. Dia memberitahuku kalau Kak Azi kehilangan bayinya. Hari itu, Yang Mulialah yang berkata kepada Selir Agung agar berdamai dengan Kak Azi. Lalu sambil menyebutkan kalau bunga di Taman Kekaisaran sedang mekar dengan indahnya. Jadi, Selir Agung Su baru mengajak Kak Azi berjalan-jalan di Taman Kekaisaran. Jadi, sejak mendengar perkataan itu, aku mengerti kalau Kak Aziku telah dimanfaatkan. Dan banyak pertanyaan yang tidak bisa kupahami. Akhirnya menemukan jawabannya saat itu juga. Yang Mulia terdiam untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia pun angkat bicara. Ya, beta mengakuinya. Sejak pertama kali beta melihat Azi di Biro Wanyi, beta sudah bisa melihatnya. Dia cerdas dan ambisius. Dia adalah pisau yang berguna. Dia juga tidak punya pendukung. Setelah urusannya selesai, dia bisa dengan mudah disingkirkan. Jadi, beta pun memanfaatkan keadaan.
memanfaatkannya untuk menyeimbangkan harem, dan menekan keluarga selir dari pihak luar. Melakukan hal-hal yang tidak bisa beta lakukan. Semua itu, beta mengakuinya. Dalam masalah ini, beta memang benar-benar salah. Tapi ada satu hal. Beta tidak pernah membohongimu. Aku tulus padamu. Awalnya aku memperhatikanmu. Memang karena wajahmu mirip dengan Lian Yu. Itu membuatku merasa akrab. Tapi setelah itu, setiap kali aku bersamamu, membawamu keluar istana, melihatmu di hadapan semangkuk wonton, bisa tertawa begitu bahagia, melihatmu menyulam dengan tenang, aku baru perlahan-lahan menyadari betapa baiknya dirimu. Mata Chung Wei memerah. Aku menatapnya. Tiba-tiba aku merasa semua ini sangat konyol. Yang mulia, Anda tulus pada hamba. Lalu, bukankah perasaan hamba pada Anda juga begitu? Melihat pria ini, bayangan malam itu di luar istana seolah muncul kembali di hadapanku. Wajahnya dari samping yang tersenyum di bawah langit penuh kembang api. Sesosok pemuda yang begitu tampan, yang mengajakku melihat kehidupan di luar istana, yang membelaku saat hamba ditindas, yang akan selalu ingat membawakan camilan kesukaan hamba. Hati hamba bukanlah batu. Bagaimana mungkin hamba tidak jatuh hati? Hamba juga ingin memaafkanmu. Juga ingin hidup harmonis bersamamu. Menua hingga rambut kita memutih. Tapi, itu tidak mungkin. Yang mulia, hamba tidak bisa mengkhianati Kak Azi. Setiap kali hamba memikirkan Anda, hamba akan teringat rupanya sebelum ia meninggal. Hati hamba terasa sangat sakit. Hamba sudah berjanji padanya. Hamba memang pernah mencintai Anda. Tapi cinta itu telah lama terhalang oleh dinding istana, oleh segala intrik. Dan dipisahkan selamanya oleh sebuah nyawa. Yang mulia, kita sudah tidak mungkin lagi. Hamba melepaskan Anda. Dan Anda juga, lepaskanlah hamba. Baik, ini adalah jawaban terakhir hamba. Dia membuka mulutnya, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun aku langsung bersujud. Keningku menempel di lantai yang dingin. Yang mulia, adik Kak Azi, Ah Miao, masih ada di dalam istana. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia masih anak-anak. Jika engkau benar-benar pernah mencintaiku, kumohon pada Yang Mulia untuk berbelas kasih. Biarkan kami pergi dari istana. Dia berdiri di sana. Bayangannya membentang sangat panjang. Setelah waktu yang sangat lama, barulah dia menjawab, baik. Aku mengerti. Kemudian dia perlahan berbalik. Melangkah pergi, selangkah demi selangkah. Saat aku meninggalkan istana, hari itu turun salju. Aku menggandeng tangan Ah Miao. Dia memakai baju katun baru yang tebal. Wajah kecilnya memerah karena angin. Kakak Cunyi, kita mau kemana? Pulang. Aku tahu. Kak Azi telah mengorbankan nyawanya untuk memberiku kesempatan hidup ini. Mulai sekarang dan seterusnya. Langit begitu tinggi dan lautan begitu luas. Aku hanya ingin membawa adiknya dan hidup dengan baik.